Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Angga. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini, di mana saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat, itu tentang penerapan algoritma genetika untuk optimasi penjadwalan laboratorium komputer Fakultas Teknik. Bab yang pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah pada jurnal yang dibuat ini ada beberapa poin permasalahan yang terjadi. Pertama itu proses pembuatan jadwal masih dilakukan secara manual, kemudian terjadinya bentrok jadwal mata kuliah, dan sistem penjadwalan dengan metode algoritma genetika. Yang pertama, proses pembuatan jadwal masih dilakukan secara manual. Di era sekarang yang serba digital, yang dimana seluruh elemen itu udah mulai digitalisasi, sedangkan untuk pembuatan jadwal masih dilakukan secara manual. Tidak sekali terjadinya bentrok jadwal antar mata kuliah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sistem penjadwalan dengan metode algoritma genetika, di mana metode algoritma genetika itu dapat menyelesaikan masalah yang dapat banyak elemen. Bab metode, di mana bab metode ini menjelaskan tentang algoritma genetika, yang mana algoritma genetika ini berasal dari Universitas Michigan, dikembangkan oleh John Holland. Pada hasilnya ia mengatakan bahwa dalam teknologi genetika, setiap permasalahan yang beradaptasi, itu alami ataupun buatan, bisa diformulasikan atau bisa dibuat algoritmanya. Algoritma genetika juga termasuk dalam suatu metode heuristik yang didasarkan atas mekanisme evolusi biologis. Pada evolusi biologis terdapat keberagaman, yaitu variasi dari kromosom antar individu organisme. Variasi kromosom ini akan mempengaruhi laju produksi dan tingkat kemampuan organisme untuk hidup. Pada algoritma genetika terdapat nilai fitness, yang mana nilai fitness ini yang menentukan ke depannya proses algoritma genetika itu terjadi. Nilai fitness yang digunakan itu adalah fitness sama dengan 1/1 tambah sigma F, yang mana sigma F ini adalah banyaknya pelanggaran. Kemudian pada tahapan algoritma genetika ini terdapat beberapa tahapan, ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada inisialisasi kromosom, di mana inisialisasi kromosom ini untuk membantu dalam mendefinisikan kromosom awal yang akan dibentuk. Kemudian setelah inisialisasi kromosom ditentukanlah nilai fitness, yaitu nilai yang menyatakan baik atau tidaknya suatu individu, itu dibuatkan aturannya. Kemudian yang ketiga itu ada seleksi. Seleksi ini adalah memilih individu yang akan dipilih untuk proses kawin silang dan mutasi. Atau sebelum ke proses selanjutnya, kita seleksi dulu individu mana yang akan menjadi induk. Tahapan yang keempat itu crossover, mana crossover ini membentuk individu baru yang lebih baik lagi. Tahapan terakhir yaitu mutasi, di mana mutasi ini untuk mencegah terjadinya genetika yang tidak dapat lagi menghasilkan keturunan dengan kinerja yang lebih baik dari induknya. Yang ketiga yaitu pembahasan. Pada tahapan awal perancangan sistem itu dibuatkan UML. Di sini terdapat use case diagram sistem penjadwalan. User atau aktor ini yang pertama kali itu mengelola data mata kuliah. Data mata kuliah ini terdapat input data mata kuliah, input data dosen, input data dosen pengampu, input data waktu tidak bersedia mengajar. Kemudian setelah data-data tersebut terkumpulkan, sudah terkelola dan sudah disimpan dalam database, itu aktor melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses perhitungan dengan menggunakan algoritma genetika. Setelah proses perhitungan dilakukan, akan menampilkan hasil dari jadwal yang telah diproses oleh algoritma genetika. Kemudian, ini adalah tampilan awal atau beranda dari sistem informasi penjadwalan laboratorium komputer di Fakultas Teknik. Terdapat fitur-fitur untuk pengelolaan data itu ada yang bernama dosen, mata kuliah, pengampu, ruang, jam, hari, dan waktu tidak bersedia, di mana itu adalah data-data yang akan diinputkan ke dalam database.
atau dikelola, dan juga ada proses data yaitu penjadwalan, proses pembuatan jadwal. Kemudian pada tampilan proses ini terdapat inputan yaitu semester memilih untuk membuat jadwal semester genap atau ganjil, kemudian ada tahun akademiknya tahun berapa, dan juga ada jumlah populasi, probabilitas crossover, probabilitas mutasi, dan jumlah generasi. Itu yang diinputkan harapan yang diinginkan itu jumlah populasinya berapa, jumlah generasinya berapa, dan probabilitas crossovernya berapa, probabilitas mutasinya juga berapa gitu. Kemudian setelah diinputkan bisa diklik proses, kemudian tampillah di bawahnya itu, yang di bawah itu adalah tampilan dari hasil proses penjadwalan yang telah dilakukan oleh algoritma genetika, dan juga dapat diekspor ke dalam bentuk Excel. Kemudian pada bab yang keempat itu adalah penutup. Simpulan dari jurnal yang telah dibuat itu, pembuatan sistem penjadwalan laboratorium komputer menggunakan metode algoritma genetika itu dapat diterapkan dengan baik, dan juga dalam menyelesaikan masalah bentrok jadwal yang terjadi sebelumnya sudah dapat teratasi dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.